Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Umi Ayu Wahyuni with NPM 22411208. I want to explain the material from the statistic course with material data populasi sampel dan penyajian data. Pengertian: data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan, sedangkan populasi adalah kumpulan semua elemen yang memiliki karakteristik tertentu. Sampel di sisi lain adalah subset dari populasi yang digunakan untuk melakukan penelitian atau analisis. Penyajian data melibatkan cara data disajikan, seperti tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Data ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada data numerik atau kuantitatif dan data non-numerik atau kualitatif. Data statistika umumnya digunakan untuk analisis dan membuat keputusan berdasarkan pola atau tren yang teridentifikasi. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus analisis. Contohnya, jika kita ingin mengetahui tinggi badan semua siswa di sekolah tertentu, maka populasi dalam hal ini adalah seluruh siswa di sekolah tersebut. Populasi bisa besar atau kecil tergantung pada ruang lingkup penelitian atau analisis yang dilakukan. Penting untuk memahami populasi dengan baik karena sampel yang diambil dari populasi ini digunakan untuk membuat inferensi atau generalisasi lebih luas. Selanjutnya ada sampel. Sampel statistika adalah subset atau bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diobservasi atau diukur. Penggunaan sampel memungkinkan para peneliti untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi secara keseluruhan tanpa harus mengumpulkan data dari seluruh populasi, yang seringkali lebih rumit dan mahal. Pentingnya untuk memilih sampel yang representatif agar hasilnya dapat diterapkan secara lebih luas pada populasi. Metode pemilihan sampel yang umumnya melibatkan acak atau proporsial tergantung pada tujuan penelitian. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data statistika melibatkan pengaturan dan penyajian informasi statistika agar mudah dipahami. Beberapa metode umum penyajian data meliputi: yang pertama ada tabel, menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom, memudahkan perbandingan dan analisis. Yang kedua yaitu ada grafik atau diagram, seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis, memberikan representasi visual yang mempermudah pemahaman pola atau perbandingan data. Yang ketiga yaitu ada peta. Untuk data spasial atau geografis, peta dapat digunakan untuk menunjukkan distribusi dan pola di area tertentu. Yang keempat ada diagram pencar atau scatter plot, menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menempatkan titik pada koordinat. Rumus dalam statistika. Yang pertama ada mean atau rata-rata. Mean sama dengan jumlah semua nilai jumlah data. Mean sama dengan jumlah data atau jumlah semua nilai. Median di tengah. Jumlah data ganjil. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Yang ketiga yaitu ada modus. Modus adalah nilai atau nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Yang keempat yaitu ada range atau nilai maksimum, nilai minimum, range, nilai maksimum atau nilai minimum. Selanjutnya ada rumus statistika, standar deviasi atau standar deviation. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama rata-rata dan median. Median diberikan data tinggi badan dalam sentimeter. Siswa berikut 150, 155, 160, 162, 165, 170, dan 175. Hitunglah rata-rata dan median dari data di atas. Contoh soal yang kedua yaitu ada standar deviasi, diberikan data nilai ujian siswa 80, 85, 90, 92, 95. Hitunglah standar deviasi dari data ini. Contoh soal yang ketiga yaitu ada koefisien korelasi, diberikan dua set data X dalam kurung 2, 4, 6, 8, dan 10. X yang kedua ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan Y ada 5, 7, 9, 11, 13.
Y ada 5, 7, 9, 11, 13. Hitunglah koefisien korelasi antara kedua set data ini. Itu adalah contoh-contoh soal yang bisa saya berikan. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.